Selamat datang semua para anggrekers. Lihatlah saya di sini. Masih tetap segar, bugar dan alhamdulillah saya sehat. Semoga para anggrekers semua yang berada di rumah kalau sedang sakit semoga disembuhkan sama Allah dan musim corona ini segera berlalu dan saya bisa jalan-jalan lagi ke mana-mana. Oke, para anggrekers semua. Pada kali ini, pertemuan kali ini saya akan membahas tentang perbedaan antara anggrek spesies dan anggrek hybrid. Apakah perbedaan anggrek spesies dan anggrek hybrid ini? Halo, selamat datang semua para anggrekers. Lihatlah saya di sini. Masih tetap segar, bugar dan alhamdulillah saya sehat. Semoga para anggrekers semua yang berada di rumah kalau sedang sakit semoga disembuhkan sama Allah dan musim corona ini segera berlalu dan saya bisa jalan-jalan lagi ke mana-mana. Oke, para anggrekers semua. Pada kali ini, pertemuan kali ini saya akan membahas tentang perbedaan antara anggrek spesies dan anggrek hybrid. Apakah perbedaan anggrek spesies dan anggrek hybrid ini? Tentunya para anggrekers kolektor anggrek pasti sudah mengenal anggrek spesies itu yang bagaimana, anggrek hybrid itu yang bagaimana. Tetapi kalau seperti teman-teman saya di sekolah atau di kampung-kampung saya yang tidak mengenal anggrek, dia tidak akan tahu anggrek itu jenisnya ada berapa dan lain sebagainya. Biar tahu untuk para pemula ini, para anggrekers semua, saya akan perkenalkan Anda jenis hybrid. Nah, ini yang ada di depan saya ini, kira-kira anggrek hybrid atau anggrek spesies? Ayo yang bisa angkat tangan. Kalau sudah benar, nanti saya kasih bonus di akhir tayangan, oke? Ayo tebak dulu. Oh, benar sekali. Ternyata ada yang jawab. Bu Guru Rosi ya, Bu Guru Rosi sudah jawab itu ternyata di bagian atas sendiri. Ya, ini termasuk hybrid para anggrekers semua. Mengapa dia disebut sebagai hybrid? Hybrid dan spesies. Ini disebut dengan hybrid karena dia merupakan anggrek yang sudah ada campur tangan dari manusia. Contohnya jenis hybrid ya, persilangan antara Dorytis, anggrek Dorytis dan anggrek Phalaenopsis. Maka silangan itu disebut dengan Dorytaenopsis. Contohnya yang kayak gimana Dorytaenopsis? Lihat ini. Jadi ini persilangan anggrek Phalaenopsis spesies, yaitu anggrek Dorytis dan anggrek Phalaenopsis. Jadi dia persilangan tetapi diambil yang paling bagus jenisnya. Nah, kalau sama anggrek hybrid ini sendiri, kalau disilangkan ya biasanya lebih bagus hybrid. Jadi kalau kita menyilangkan tanaman, dua tanaman, dia akan bersifat seperti indukannya. Contohnya ini ya yang di sebelah saya. Dorytaenopsis ini dia memiliki karakteristik bunga yang cantik dan bunga yang tahan lama, bunganya besar. Nah, cantiknya warnanya ungu,
ini berasal dari doritisnya. Sedangkan warna cantiknya dari doritis. Sedangkan besarnya seperti anggrek Phalaenopsis karena doritis anggreknya sangat kecil. Terus untuk bunga Phalaenopsis sendiri ini dia berbunga selama kurang lebih 2 bulan sampai 3 bulan. Dengan persilangan hybrid ini maka akan ditemukan kualitas yang sangat sempurna. Nah, contohnya di depan saya ini. Nah, anggrek ini ya. Lihat, pada labellumnya dia bintik-bintik dengan struktur yang sangat unik sekali dan masa bunga ini sudah lama loh para anggreker semua. Sudah lama loh, sama dengan yang di sini. Ini juga lama sekali bunganya. Maka dengan persilangan ini akan ditemukan begitu banyak sekali, bisa ribuan, bisa ratusan ribu, bisa ratusan juta jenis-jenis anggrek yang baru-baru. Oke, tadi kita sudah berbincang-bincang langsung dengan saya tentang anggrek hybrid. Anggrek hybrid itu anggrek yang bunganya bagus, yang usianya lama. Dan nanti kalau di kontes-kontes anggrek itu biasanya akan dipilih anggrek hybrid dengan warna yang paling terang, paling mencolok, dan yang paling sehat. Dan yang pastinya paling lama berbunganya. Siap, ayo, siapa yang mau ikut kontes anggrek? Terus yang selanjutnya yaitu anggrek spesies. Anggrek spesies merupakan anggrek yang asli atau ori tanpa campur tangan manusia. Dia tumbuh begitu saja. Ada yang di hutan, ada yang di gunung, ada yang di bukit, dan di mana-mana pokoknya wis. Contohnya dari anggrek spesies ini dia termasuk jenis langka ya, karena tidak bisa dibudidayakan, tapi dia tetap bisa dipelihara tapi dengan tunas saja, tidak bisa dengan biji. Tapi jarang ada yang suka anggrek spesies kecuali para kolektor anggrek. Nah, yang menonton ini tentunya juga suka sekali dengan anggrek spesies ya. Termasuk saya sangat suka anggrek spesies. Nah, ini contoh dari anggrek spesies. Ini merupakan anggrek Dendrobium linearifolium. Ini contohnya. Dia tidak berbau bunga, tidak berbau wangi, baunya biasa-biasa saja. Dan ini mempunyai masa bunga yang relatif singkat sekali ya kalau spesies ini. Ada yang lama, cek lamanya, ada yang singkat, cek singkatnya. Nih, kecil kayak gini kalau spesies. Jadi para kolektor anggrek itu biasanya semua jenis harus punya ya. Jadi silakan dibeli bagi yang tidak punya. Oke. Mungkin di video kali ini cukup itu saja yang saya presentasikan. Kalau kalian semua suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe, like, and share di Myran Inspirasi. Dan para anggreker semua, saya lupa mau ngomong. Lakukan semua yang Anda sukai dengan maksimal ya. Kalau saya suka anggrek, saya akan lakukan apapun untuk anggrek-anggrek tercinta saya. Dia pasti akan menghasilkan sesuatu yang dari hati. Kalau semua dilakukan dari hati, pasti hasilnya dari hati juga. Itu saja, salam dari saya para anggrekers. Jangan lupa di subscribe, like, and share di Myran Inspirasi tentunya. Jenis-jenis anggrek yang baru-baru. Hybrid ini, maka kenapa kok gelap ini nilai ngomong. Halo Lana.